berusaha keras seperti yang disampaikan oleh Bapak Firjan tadi. Ya, dulu Pak Bernard, saya mau tambahkan. Dulu saya tuh order 5 lot, 100 lot, itu diketawain sama sekuritas saya dulu. Kan dulu masih pakai galeri. Kita order tuh, saya malu kalau ngomong beli 2 lot, beli 10 lot, malu. Saya tulis. Begitu saya tulis, itu broker dealernya bilang, masa cuma 2 lot, 5 lot? Saya bilang, Ruth, satu saat kamu akan lihat, saya akan order di sekuritas kamu, yang MKBD kamu ketelan semua. Wah, dia bilang luar biasa. Akhirnya, tahun 2010, saya membuat sekuritasnya stuck, hari itu tidak bisa trading, karena orderan saya. Orderan saya hari itu tidak bisa membuat sekuritasnya bergerak karena MKBD-nya habis. Dan saya bilang, ini janji saya sama kamu. Satu saat saya pasti buat MKBD kamu drop dengan transaksi saya. Jadi dengan keyakinan itu, positive thinking, Anda pasti ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan Anda bukan sia-sia di muka bumi ini. Dia mau Anda sukses. Tapi kalau Anda sendiri tidak percaya pada diri Anda, sebenarnya keimanan Anda juga lagi diuji. Sebenarnya Anda itu ngaku bertuhan, tetapi kok imannya nggak kuat. Nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa membantu Anda. Itulah banyak kelemahan kita saat ini. Kita tidak punya keyakinan. Kita mengatakan kita beragama, kita mengatakan kita bertuhan, tapi iman kita nggak kuat. Sometimes Tuhan sedih, kok kamu saya ciptakan, kok jadi loser? You harus jadi pemenang, you harus percaya. Karena kalau you nggak percaya, ya buat apa Tuhan kasih duit? Ibaratnya kalau kamu sukses pun, Tuhan melihat ini kayak lotre. Nah kalau Anda dapat duit karena lotre, ya itu pasti habis. Oke Pak. Jadi intinya dari paling penting selain open sama dengan lo, money management, dan yang ketiga adalah psikologi. Karena seorang trader itu harus memiliki psikologi yang kuat, psikologi pantang menyerah, dan selalu berpikir positif dan penuh afirmasi ya Pak Fir ya? Ya. Oke. Pak, kadang-kadang kita kalau trading saham itu bias Pak, kalau tidak terlalu optimis. Saya yakin saham ini bakal ke sini. Tapi udah turun-turun terus kita nggak mau cut loss. Padahal karena kita saking yakinnya sama sahamnya. Bagaimana Pak kita untuk meyakinkan diri kita untuk cut loss, padahal kita harus berpikir positif tentang suatu hal, Pak? Oke. Saya tidak pernah mengajarkan kepada semua follower saya untuk cut loss. Oke. Jadi ilmu saya tidak ada ilmu cut loss. Oke, Pak. Kalau Anda pakai open sama dengan lo, 30 menit sudah cuan 1%, Anda keluar. Terus ada yang bilang, Pak, kalau 1%, kapan kayanya? Saya bilang, memang kapan kayanya? Sekarang Anda lihat, Anda udah kaya belum? Sekarang aja Anda belum kaya. Sekarang Anda harus punya mental orang kaya dulu. Ya. Anda masuk. Begitu 1%, target 1%, Anda harus jual. Begitu 1% dia masih kuat naik 2%, Anda boleh tahan. Sampai 4% dia nggak kuat, Anda langsung jual. Karena target kita adalah setiap hari 1% cuan bungkus. Kalau dia naik 4%, nggak kuat naik, Anda langsung jual. Kalau umpamanya nanti dia naik sampai 5%, begitu dia mulai naik sampai 5,6%, Anda pastikan saham ini pasti 10%. Anda pastikan saham ini pasti 12, pasti 25%. Kalau dia sudah naik di atas 5,6%. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak pernah bilang cut loss. Kenapa? Trading day trade. Tapi kita juga harus punya yang namanya horizon investment period. Yeah. Jadi kita acting sama seperti market maker. Makanya ilmu algoritma market maker itu mempelajari alur logis pikir seorang market maker. Jadi kalau Anda beli hari ini ada 10 saham dan di open sama dengan low, itu win rate-nya. Kalau Anda beli 6, 5 cuan, 1 rugi. Nah, kalau Anda 5 cuan, 1 rugi, tentunya 5 cuan ini juga bisa menutupi kerugian ini. Kenapa? Rugi 1 hari itu maksimum 7%. Nah, kalau Anda, makanya saya minta semua mempelajari fundamentalnya.
terjadi cut loss itu adalah mental Anda akan rusak, psikologis Anda akan rusak. Dan sampai di satu titik, kalau Anda lakukan itu terus-menerus, Anda begitu mau trading, tangannya udah tremor, udah gerak begini. Lama-lama kalau Anda sudah bergerak begini, itu udah namanya sindrom. Ya, sindrom cut loss itu udah masuk ke jiwa Anda. Setiap jam 9 pagi Anda gemetar. Setiap lewat gedung bursa Anda stres. Itu artinya Anda sudah mengalami sindrom cut loss yang itu akan merusak mental Anda dalam trading. Jadi, bagaimana yang rugi tadi? Oke, yang rugi kan baru floating loss, bukan loss. Pada saat dia floating loss, kita lihat horizon kita berapa lama. Contoh horizon kita sebulan sekali. Sebulan sekali, jadi jangan pedulikan yang floating itu, biarkan saja. Sebulan sekali Anda lihat. Dari 20 portfolio Anda lihat yang rugi berapa? Mungkin 3 atau 4 atau 5. Anda analisa, Anda review. Oke, yang 5 ini saya pindahkan ke RDN kedua. Investing. Jadi yang tadi di RDN pertama, yang namanya scalping ataupun trading day, Anda pindahkan ke investing. Di investing ada taruh. Nah, kamu istirahat di sana. Jadi sebulan sekali Anda mengeluarkan portfolio merah ke portfolio yang merah pindahkan ke investing, jadi yang scalping itu menjadi portfolio yang hijau semua. So, jadi setelah sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali Anda bisa lakukan window dressing, Anda tinggal akumulasi. Oke, 3 bulan Anda untung 100 juta. Kemudian floating loss 20 juta. Langsung kontra, jual. Dan 3 bulan sekali Anda clear posisi dengan net sell 80 juta. Nah, banyak pertanyaan di teman-teman, Pak Bir, bagaimana sih cara crossing saham dari scalping ke investing? Loh, itu mudah sekali. Anda tinggal isi formulir. Kalau dari sekuritas yang sama, nama yang sama, dari umpamanya dari sekuritas lain ke Sukor, nama sama, kan bayarnya paling cuma 20.000 sampai 35.000 sekali crossing. Nanti juga ini bisa menjadi ide bagi Sukor, bagaimana mereka bisa crossing saham A dari akun A ke akun B dengan nama yang sama, tanpa harus pakai form lagi. Nah, mereka bisa isi online, mereka crossing. So, jadi transaksi ataupun kegiatan trader itu menjadi dinamis. Jadi jangan langsung di-cut loss. Kalau Anda raja cut loss, itu duit satu gedung juga habis. Oke Pak, jadi di Sukor juga bisa nih Pak, kita bisa buka multiple account, asal referral account-nya beda-beda di e-form.superstars.com. Yang pertama jadi dulu, nanti copy kedua, 3, 4. Nanti kalau mau pindah barang juga bisa, tinggal instruksi ke customer service, nanti kita bikin sistem Pak, biar bisa pindah dari satu RDN ke yang lain. Itu good input buat kami. Terima kasih Pak Fir. Yeah. Pak Fir, sekarang kita udah ada Q&A nih, tinggal 15 menit. Apakah boleh Pak kita Q&A satu-satu Pak? Boleh. Kita pertanyaan pertama dulu dari Hamid lagi. Terima kasih Hamid sudah join. Pak, screening open low-nya ada kriteria nggak? Misalnya volume transaksinya berapa, value transaksi, frekuensi, atau bagaimana Pak Phil? Silakan. Oke, open sama dengan low. Pada saat kita coaching dan mentoring, ternyata di situ baru teman-teman tahu, oh ternyata begini. Jadi pada saat 845 kita udah siap. Pada saat 855 kita juga udah siap, kita udah tes bolak-balik aplikasi yang kita pakai untuk open sama dengan low. Saya harapkan ke depan Sukor sudah buat aplikasi open sama dengan low. Begitu jam 9, jangan dipencet dulu. Begitu 9:01 Anda pencet, semua yang keluar langsung beli. Jadi banyak yang bertanya, Pak Fir, kok Bapak beli saham A, beli saham B, beli saham C, kok langsung order aja gitu? Bapak nggak lihat lagi. Loh, kalau Anda lihat lagi, dia sudah terbang. Dan kalau Anda baru mau lihat fundamentalnya, itu malam. Yeah. Jadi begitu jam 9:01, yang keluar langsung pencet. Berapa banyak? 10, dah. Begitu kita pencet, ini kita turunin, dah langsung taruh di meja. Kita lihat, oke, yang ini udah 2%, 3% nggak kuat, bid overnya.
kita bisa lihat dari bid overnya. Kalau bidnya makin tebal, tapi overnya juga makin tebal, wah udahlah ini kayaknya dikancing ataupun istilah saya dicekek, udah jual aja. Kita lihat lagi kalau ini kuat naiknya, kita baru tahan. Jadi ada yang tanya, Pak Fir, apa keputusan Pak Fir memilih saham ABC? Nggak ada keputusan. Kalau sudah jam 9.01 nggak ada keputusan, action. Jadi apa yang keluar Anda pencet, apa yang keluar Anda pencet, nggak usah pikir lagi. Karena apa? Dari win rate-nya sudah teruji. Dari 6, pasti 5 cuan, 1 cut loss. 1 gagal. Ya. So jadi, why? Mau tunggu-tunggu lagi? Anda tunggu dia udah terbang. Nah, contoh seperti hari ini. Hari ini kita lihat yang open sama dengan lo, cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ini, dari 10-10-nya, win rate-nya 10 juga. Ya. So, kita bisa bayangkan, hari ini win rate-nya 10. Bahkan yang tertinggi itu Boba, sampai 24%. Wah, ini Boba sama kayak nama anjing saya ya. 24%. Bahkan Esta, 24%. Nah, kuncinya, semua yang naik 20% ke atas, Anda catat. Esta, Boba, Anda catat. Anda lihat historinya. Semua saham yang sudah mencetak 20% selalu mengulang 20%, selalu mengulang 20%. So, jadi Anda nanti sudah di luar kepala. Begitu saham apa yang keluar, Anda langsung pencet ya. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi. Kalau udah keluar kayak begini, jangan ditunggu, langsung beli. Nah, gitu. Jadi nggak usah lihat bid over lagi. Oke, jadi intinya kita harus rajin mencatat juga ya Pak ya. Saham-saham yang open sama dengan lo, teman-teman harus catat, lama-lama akan terbiasa, oh saham ini geraknya seperti itu teman-teman. Benar, riset kecil lah. Yes. Dan nanti Pak, nanti kita akan sediain di aplikasi nih Pak, open sama dengan lo, jadi teman-teman. Benar. Jadi nanti bikin di aplikasi, siapa yang bisa win rate-nya sampai 20%, saham apa aja. Contoh DMMX. DMMX itu selama 5 bulan, cuannya 1.242%. Can you imagine if you have 100 million, profit 1.200%? Gila. Nah ini ya dibantulah dengan aplikasi, bisa lihat 1 bulan ini yang open sama dengan lo apa saja. Akhirnya yang ikut coaching dan mentoring itu semua wajahnya berbinar-binar, dan ternyata Pak, ternyata trading itu fun. Anda aja yang buat sulit. Modal 10 juta, mau untung 100 juta, itu kan gila. Kapan ada untungnya? Akhirnya Anda dikarungin. Kalau modal 10 juta, 200 juta ambil, sudah. Sebulan Anda udah 4 juta. 1 RDN. Nah, kalau masing-masing RDN 4 juta, ada 10 RDN, 40 juta. Dan kalau Anda trading dengan kecil itu, sulit market maker ngarungin Anda. Nah ini banyak orang beli, 100 juta, 500 juta. Begitu beli 500 juta, diturunin market makernya. Akhirnya cut loss. Ya. So, jadi, buat riset kecil, dan kalau kita bersyukur ya, kalau Sukor mau lakukan ini, artinya Sukor adalah sekuritas yang pertama yang mengakomodasi kepentingan retail. Saya yakin number of investor ataupun nasabahnya pasti makin banyak. Kenapa? Semua aplikasi itu udah memberi kemudahan. Oke, 1 minggu ini yang naik 20% open sama dengan lo siapa aja. Besok saham itu naik, tinggal copy saja, tinggal trade aja, tinggal cuan. Jadi benar-benar setiap hari saya mau orang-orang di Indonesia itu kayak di Hong Kong. Di Hong Kong itu setiap pagi ibu-ibu tua, nenek-nenek pergi ke pasar, sebelum ke pasar mampir ke galeri sekuritas dulu. Jam 9, tek, pulang. Dia nggak perlu lama-lama di sekuritas seharian, karena 30 menit dia udah jualan. Kayak gitu, jangan kita duduk dari pagi sampai sore. Mau ngapain? Terus buat apa trading kayak gitu? Trading itu harus fun. Setuju. Oke, terima kasih Pak Fir. Dan buat teman-teman, sambil Pak Fir lagi minum dulu, ini aplikasi Sukor yang baru ya, ini belum launching. Maret soft launching, nanti bulan Mei kita tambahin open sama dengan lo, nanti saya
bisa diskusi karena saat ini saya juga yang ngurus produk online tradingnya nih Pak. Jadi saya bisa masukan-masukan dari Pak trader, termasuk Pak Fir Jamal yang sangat legendaris. Oke, selanjutnya kita akan ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan bagus juga nih Pak. Pertanyaan dari Bagus. Pak, kalau retail cuan semua, gimana MM Pak nasibnya Pak? Oke, pertanyaan bagus. Dari dulu orang jualan di pasar itu cuan nggak? Cuan kan? Ya tetap ada. Jadi kalau banyak trader asing nanya saya, Fir, kalau kamu bilang kamu ngajarin ini semua, sekarang kamu ngarungin babi katanya. Terus nanti kalau semua sudah pinter, siapa yang kamu karungin? Oh, yang kita karungin adalah orang yang tamak. Jadi, apa bedanya saham dengan judi? Ya, saya kasih tahu ya, bedanya saham dengan judi. Kalau judi, itu resikonya tidak eksis. Anda baru tahu resikonya ada setelah buka jam, setelah buka cincin, setelah buka kalung pada saat di meja judi. Dan kalau Anda main judi, pemenangnya hanya satu, bandar. Anda semua kalah. Karena sistem di judi itu nggak ada juara 2, juara 3, juara harapan, nggak ada. Tapi kalau di saham, satu hari ada 1 juta orang yang trading, yang menang itu bisa sampai 500.000 orang, 700.000 orang, yang kalah bisa 300.000. Bahkan nanti terbalik, yang kalah 800.000, yang menang cuma 100.000 atau 200.000. Jadi kalau kita buat rate 110, ya, dari 10 orang yang dikarungin market maker, yang lolos 1. Nah, jadi apakah Anda mau yang lolos apa mau yang dikarungin? Jadi tetap yang dikarungin itu adalah yang tamak. Jadi market maker itu, saya mau kasih tahu ya, setiap hari market maker itu untung 10%, trading loss 10%. Jadi dia kasih ke market 20%. So dia kantongin 80%. Jadi tiap hari pasti dia untung 80%. Contoh, tadi saya kedatangan panitia dari Jakarta. Saya kasih tips. Saya tanya, berapakah harga emiten untuk sebuah saham yang baru IPO? Kalau IPO-nya harga 100, Anda bilang harganya berapa? 100. Kalau IPO-nya berapa? 200, Anda bilang berapa? Harga IPO-nya 200. Sekarang kalau harga marketnya 500, berarti 500 kurang 200, untung 300 kan? Iya Pak, salah. Tuh kok salah Pak? Anda lihat nominal price-nya. Perusahaan yang baru IPO, kalau harga sahamnya 100, harga sahamnya 200, saya mau tanya, memangnya mereka beli 100 sampai 200? Enggak kan? Nominal price-nya aja 10 perak. Jadi kalau nominal price-nya 10 perak, artinya hari pertama pencet bel, mereka udah untung 90 perak. Ya. So, jadi kalau harga itu terbang sampai 300 perak, 400 perak, mereka jual, mereka sudah untung 390 perak. Makanya Anda nggak akan bisa menang. Karena harga mereka 10 perak. Kecuali setelah mereka jualan, sahamnya habis 10 juta lot, 20 juta lot habis, mereka pungut balik. Pada saat mereka pungut balik, ada cost. Umpamanya harganya pungut baliknya di 125. Itulah cost pungut balik. Mereka harus jual di 200 supaya untung 75 perak. Kayak gitu. So, jadi Anda harus tahu, kalau Anda cuma dikasih kesempatan 20%, jadi jangan pernah lebih dari 20%. Ya, jangan. Kemampuan retail itu hanya mencopet istilahnya. Sedangkan kemampuan market maker itu merampok. Nah, ingat, maukah Anda dirampok setiap hari? No. Anda punya kemampuan hanya nyopet. Jadi maksimum 20% sudah keluar. Oke Pak Fir. Mantap. Terima kasih buat jawabannya Pak Fir. Dan ini aplikasi Support sekarang juga udah ada. Yang versi sekarang juga teman-teman bisa dapatkan yang buka rekening di e-form.sukosekuritas.com. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari teman-teman.
dari Firman Siregar. Pak Fir, dalam kasus open sama dengan low dan ternyata sudah naik nih harga sahamnya, misalnya 3%. Apakah tetap di HK atau bagaimana? Silakan Pak Fir. Oke, apabila open sama dengan low, 3% Anda HK. Tapi saya bikin batasan 5% Anda jangan HK. Oke. Ya, stop, 5% jangan dikejar. Kalau masih 3% Anda boleh kejar, begitu 5% dia nggak kuat naik, Anda bisa jual. Tetapi kalau dari 5% dia naik menjadi 5,6%, confirm 10%. Ya, jadi di situ aja caranya. Oke, luar biasa. Udah jelas, jadi batasannya 5% ya teman-teman ya. Jangan lebih dari 5%, bisa di-HK. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua Pak. Buat hari ini daging banget nih kata teman-teman. Dan mungkin ada closing statement nggak Pak dari Pak Fir Jamal kepada teman-teman sekalian mengenai strategi dari Bapak, money management, psikologi yang bisa kita terapkan sehingga tiap hari kita terus menjadi pemenang di pasar saham Pak. Silakan. Oke. Saya pernah membaca satu tulisan, statementnya seperti ini. Apabila ada yang mengajarkan ilmu saham itu sulit, dia menganggap bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Jadi di situ baru saya menyadari bahwa trading itu fun. Transaksi saham itu fun. Anda bisa kaya raya dari saham. Anda bisa sukses dari saham. Tapi Anda nggak bisa instan. Makanya Anda harus belajar. Makanya ilmu saya mengajarkan Anda terus berlatih. Anda nggak bisa. Jangan pernah tanya, Pak, besok saham apa yang naik? Nggak ada. Terus baru bilang, Pak, saham ini mau go to the moon? Nggak ada. Bohong kalau saham itu mau go to the moon. Ngapain kalau mau go to the moon ya diam-diam saja. Nggak usah ngajak-ngajak ya. So, jadi percaya pada diri Anda sendiri. Tidak usah dengar orang. Percaya pada diri Anda sendiri. Itu aja pesan dari saya sebagai trader. Anda harus percaya pada diri Anda sendiri karena guru terbaik dari Anda adalah Anda sendiri. Nonton film Kung Fu Panda. Kung Fu Panda itu nggak tahu, saya lupa yang satu atau ketiga. Di situ Anda bisa belajar bahwa ada seorang murid yang ingin mencuri ilmu gurunya dan menjadi sakti seperti gurunya sampai membunuh gurunya. Karena gurunya tidak mau kasih ilmunya apa. Begitu dia berhasil membunuh gurunya, dia mendapatkan wasiat yang dipegang oleh gurunya. Ternyata begitu dia membaca wasiat itu, gurunya berpesan bahwa guru terbaik di dunia ini adalah kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menguasai diri kamu sendiri, menguasai emosi kamu, semua terletak pada Anda. Jadi bukan orang. Jadi jangan pernah salahkan, jangan pernah maki-maki kalau Anda loss, jangan. Jangan punya mental cari kambing hitam, nggak akan sukses. Yeah. Orang yang suka cari mental punya cari kambing hitam, nggak akan sukses. Jadi Anda mulai rajin belajar. Nggak punya duit, pakai akun virtual. Saya rasa Sukor juga punya akun virtual. Kenapa mesti susah? Belajar aja. Beli bodoh-bodoh aja. Indonesia ini trading saham paling mudah. Kenapa? Setiap hari udah pasti rugi 7%, setiap hari pasti udah mentok 35%, untung 30%. Arah 35, rugi 7%. Apa yang susah? Ya, Anda yang buat susah. Ya, so, jadi saya yakin Anda bisa sukses, saya yakin Anda bisa hebat. Ingat, miskin itu adalah sementara. Bill Gates pernah berkata, kalau Anda mati miskin, kalau Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati miskin, itu salah Anda. Kenapa Anda nggak mau berubah? Oke, lihat jam pasir ini, Anda harus berubah. Pasir yang di atas, refleksi dari waktu yang Anda tersisa. Kalau waktu ini hilang, sudah gone. So, berarti Anda mulai sekarang, cherish the time, manfaatkan 30 menit ini adalah duit. So, kalau Anda belajar memanfaatkan 30 menit adalah duit, Anda pasti jadi orang hebat. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan, konsisten. Oke, happy cuan Pak Fir. 30 menit adalah kunci. Gunakan open dan low, money management dan psikologi kita harus kuat dan selalu positif dan hanya bergantung pada diri Anda. Itulah
kata-kata mutiara dari Pak Fir. Sekali lagi terima kasih kepada Pak